Waalaikumsalam warahmah. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati, yang dimuliakan Gus Wahid, guru kita semua, para senior, para guru besar, para bapak-bapak, rektor, pejabat, dan semuanya beserta musyawarah halakoh ini yang berbahagia. Saya mohon maaf 2 minggu berturut-turut tidak bisa ikut karena ketika saya ke Makassar ke tempat Ibu Andi Maryam, saya dari Parepare di Maros itu macet 4 jam itu karena ada perbaikan jalan. Lalu kemudian saya ke Palembang, sinyal tidak ada di tempat yang saya datangi sehingga terpaksa pamit sama Gus Wahid. Lalu begini, saya terkesan apa yang dikatakan oleh Gus Wahid bahwa pemimpin itu mengajak dan mempengaruhi. Dalam perspektif Islam, kalau mengajak itu harus dimulai dari diri sendiri. Dari diri sendiri. Padahal memimpin diri sendiri itu susahnya bukan main. Kita itu kan tahu bahwa sholat tepat waktu itu baik, apalagi berjamaah di masjid. Tapi untuk memimpin agar kita itu bisa sholat 5 waktu, apalagi jamaah di masjid, apalagi subuh, itu kan beratnya bukan main. Akhirnya jangankan memimpin orang lain, memimpin diri sendiri saja itu kadang-kadang gagal itu, kadang-kadang gagal atau tidak kadang-kadang itu selalu gagal, apalagi menyangkut persoalan hati yang nanti kaitannya dengan orang lain. Tadi Gus Wahid menyampaikan kita ini mestinya harus sudon, tidak ragu, lalu kemudian bisa dipercaya, tetapi kan betapa susahnya seperti itu. Dan apalagi di zaman sekarang ini susah sekali, Gus Wahid, terkait dengan bagaimana memulai diri sendiri, dan tatkala mengajak diri sendiri itu harus menjalankan itu. Tatkala ngajak orang, dirinya sudah harus mengerjakan. Di Quran kan atakmuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Mengapa orang lain kamu suruh berbuat baik, kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu baca kitab? Apakah kamu tidak beriman? Lima takuluna malataf alun, mengapa kamu katakan tapi kamu tidak ngerjakan? Itu kan di Quran itu. Dan itu kita mesti harus dimulai dari diri sendiri, dan kalau tidak dimulai dari diri sendiri, kita kena penalti sebetulnya itu. Kalau itu dalam perspektif Islam itu. Tapi memang itu berat sekali itu. Mungkin kalau dilatih. Kalau ada itu hanya 1-2 yang mampu itu, Gus Wahid. Tatkala bicara tentang bagaimana mengajak orang lain tapi harus dimulai dari diri sendiri, saya teringat di Pesuruan itu ada kiai. Ada kiai khos ya Gus Wahid ya, ada Kiai Hamid. Itu mungkin betul. Temannya kakeknya Gus Wahid ya, Kiai Khalil. Kira-kira kan seusia itu. Betul, saya membaca bukunya itu terharu. Kiai Hamid itu kalau hari akad itu kan ngaji, dan kalau ngaji itu kalau hari akad itu khusus, masyarakat luas itu boleh ikut gitu ya, di samping para santrinya sendiri. Nah, beliau itu disiplin ternyata, Kiai Hamid itu. Ngajinya itu hanya 1 jam. Dimulai jam 6, tapi nanti jam 7 tepat itu selesai. Suatu saat, dia hanya ngaji itu 5 menit. Dan yang kitab yang dibaca itu hanya ya 6-7 baris itu aja. Tapi anehnya beliau itu begitu dapat 6 baris itu, mendapat 5 menit itu, dia diem begitu saja.
yang mengikut ngaji itu para santri dan masyarakat juga tidak mau bergerak, tidak berani meninggalkan kiai. Kebetulan siapa yang berani, tidak berani ikut itu diem. Tapi begitu jam 7 beliau itu langsung salam kemudian meninggalkan tempat. Santri-santrinya pada bingung. Ya mereka juga ikut meninggalkan tempat, tapi bingung mereka itu. Kenapa kiai? Nah, daripada bingung lalu mengutuslah beberapa orang untuk menyampaikan kepada Kiai Hamid. Nah, barangkali ada santri atau jamaah yang ikut ngaji yang melakukan kesalahan. Dan kalau itu memang melakukan kesalahan yang mengakibatkan kiai ini ngambek, ya itu mewakili untuk minta maaf itu. Ternyata apa? Kiai Hamid mengatakan tidak ada apa-apa, katanya. Tidak ada yang salah, tidak ada yang keliru. Saya tadi tidak meneruskan ngaji itu karena baris ke-7, baris ke-8 itu perintah yang saya sendiri belum mengerjakan. Gitu. Kalau saya ajarkan, maka saya kena penalti. Gitu. Maka saya akan ngamalkan dulu, baru nanti setelah itu saya akan ajarkan. Hal yang demikian ini kan langka sebetulnya itu kan. Langka sekali. Kita ini kalau ngajar kan belum tentu kalau sudah kita lakukan itu kan. Berdasarkan kurikulum gitu kan. Karena harus tercapai, kurikulumnya harus habis. Kalau kiai, kalau perspektif Islam ternyata tidak begitu. Harus mengerjakan dulu baru lalu kemudian kita laksanakan. Karena itulah maka kalau saya lihat Gus Wakid itu karena kakeknya seperti itu, Kiai Hamid ya, Kiai Khalil itu, lalu kemudian ilmunya masuk itu kan, sehingga walaupun aktivitasnya di dunia modern jadi duta besar, model ngajinya masih kan udah berkah. Dalam pesantren kan ada konsep berkah Gus Wakid. Saya kira itu. Jadi ini dimulai dari diri sendiri, ibda binafsik gitu kan. Mulailah dari dirimu sendiri. Saya seringkali kalau jelaskan kepada mahasiswa saya itu pemimpin itu seperti pengembala kuda itu. Kuda itu mau dibawa kemana-mana gitu kan. Kalau penggembalanya itu di depan. Walaupun dingin, kuda itu diajak masuk kolam mau asalkan penggembalanya itu ini. Penggembalanya itu di depan. Kalau penggembalanya itu di belakang, lalu kemudian dipukuli kuda itu, ya tidak akan masuk, malah nanti akan nyepak, dan nyepak itu 2 kaki sekaligus gitu. Manusia itu seperti kuda itu, karena itu perintahnya hadis Nabi itu ibda binafsik. Manusia itu bukan seperti bebek, kalau bebek penggembalanya di belakang, lalu bebeknya di depan, nanti kalau ada sawah atau kolam, bebeknya masuk di kolam itu. Pengembalanya tidak usah masuk, cukup di pemantang, lalu kemudian tongkatnya ditancapkan, topinya letakkan situ, tinggal pulang, bebeknya tidak protes. Tapi memang manusia itu bukan bebek, manusia itu seperti kuda, karena itu perintah Islam itu adalah ibda binafsik, memulailah dengan dirimu sendiri. Ini dalam hal pemimpin itu seperti itu, mudah dan indah sekali. Tetapi ternyata itu begitu berat itu untuk dilaksanakan itu. Nah, persis seperti yang dikatakan oleh Gus Wakid tadi bahwa pemimpin itu sebetulnya bekerja untuk umat sebetulnya itu. Bekerja itu untuk umat, melayani umat itu, melayani umat, dan dia sendiri harus bersih. Nah, sekarang ini ternyata kan tidak begitu sekarang ini. Sekarang ini menjadi sulit sekali, dan saya teringat dengan hadis Nabi yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib itu, yang mengatakan bahwa nanti akan datang sebuah zaman itu kan, di mana agama itu, Islam itu tinggal namanya Islam, tetapi ciri-ciri Islam itu sudah tidak ada. Yang kedua itu Al-Quran tinggal tulisan. Tulisannya ada, bahkan mushafnya itu banyak, di mana-mana itu ada. Dulu ketika saya di desa,
nyari Quran itu sulitnya bukan main. Sekarang itu sudah berlebih. Tapi tinggal tulisan. Tidak dipahami apalagi dilaksanakan. Lalu kemudian yang ketiga, tempat ibadah. Masjid semakin banyak, besar-besar dan indah, tetapi tidak digunakan untuk mengingat Allah. Itu. Yang keempat ini akan terjadi fitnah di mana-mana. Di mana-mana ada fitnah yang membahayakan. Tapi celakanya, sumber fitnah itu justru dari para ulamanya sendiri. Ulama menjadi sejelek-jeleknya umat itu kan. Saya kalau membaca itu, Gus Wakil, saya menjadi jangan-jangan ini akhir zaman. Apa yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib dari Rasulullah itu memang sekarang ini. Islam tinggal nama gitu kan, namanya saja Islam. Pemimpin juga begitu, yang seharusnya amanah, tidak boleh berebut. Malah sekarang itu pemimpin ya, posisi-posisi kepemimpinan politik dijual belikan. Untuk menjadi bupati saja harus miliaran, jadi gubernur juga begitu, apalagi jadi presiden. Akibatnya lalu kemudian terjadi korupsi kayak begini. Ini sesungguhnya kan karena tidak mampu melaksanakan agama lalu tinggal nama itu. Quran tinggal tulisan. Lalu kemudian juga kelihatan masjid ada di mana-mana, tapi lalu kemudian juga sepi, tidak saja sepi, kalaupun itu ada, tidak digunakan untuk mengingat Allah. Lalu kemudian yang keempat itu terjadi fitnah itu. Fitnah, konflik-konflik itu kan banyak konflik-konflik agama, dan kalau agama, maka lalu kemudian juga bisa jadi bersumber dari para elitnya itu. Itu tuh dalam hal pemimpin. Lalu kemudian yang seringkali ditanyakan ini adalah siapa sebetulnya yang bisa yang kita tunjuk sebagai pemimpin, yang kita pilih itu siapa? Akhir-akhir ini kan terjadi perdebatan yang begitu panjang. Tapi memang Al-Quran itu mengatakan itu jelas sekali di Al-Quran itu dikatakan bahwa innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimunnas sholata wa yu'tunaz zakata wa hum raqiun. Bahwa sesungguhnya pemimpinmu itu adalah Allah dan Rasul dan orang-orang yang beriman. Mereka mengerjakan sholat dan juga mengeluarkan zakat. Mereka itu bersujud kepada Allah. Memang kayak begini ini saya kadang-kadang membaca secara pelan-pelan gitu kan, menjaga secara pelan-pelan bahwa memang pemimpin kita ini adalah Allah dan Rasul dan orang-orang yang beriman. Tapi lalu lagi-lagi juga begitu, sudah semakin kabur antara orang yang sholat, mereka juga sholat, mereka juga zakat, mereka juga rukuk, mereka juga sujud, tetapi di akhir zaman ini perilakunya juga tidak banyak beda gitu kan. Tidak banyak beda. Tentu ya tidak semua, tetapi yang pakai baju koko dan yang tidak itu kadang-kadang sama itu. Lalu kemudian yang di penjara pun juga begitu, yang pakai baju kuning itu juga pakai kopiah putih, lalu kemudian juga pakai baju koko. Nah ini kan berarti kalau di dalam Quran secara normatif itu adalah orang yang beriman, yang mendirikan sholat, lalu kemudian juga mengeluarkan zakat, rukuk dan sujud. Maka ternyata tidak semua yang sholat itu lalu kemudian juga seperti itu. Itulah dulu saya selalu mengingatkan, jangan-jangan sholatnya itu yang tidak khusyuk, yang tidak mulaku robihim, tidak sampai ketemu Allah. Tatkala sholat dia lupa akan sholatnya, ketika Allahu Akbar yang diingat macam-macam, yang diingat bukan kiblatnya. Padahal ketika kita sholat lalu kemudian hati kita kemana-mana kan memang dikatakan di dalam Al-Quran itu wa makana sholatuhum
indal baiti, tidaklah salat di Baitullah illa muka'an wa tasdiatan, kecuali hanya bersiul-siul dan bertepuk tangan. Fadukul adaba bima kuntum takfurun. Ingat, adab Allah begitu keras karena kamu menserikatkannya. Jangan-jangan ini ada yang hilang, Gus Wakid, di dalam keberagamaan kita ini. Jangan-jangan itu ada sesuatu yang hilang, yang apa namanya. Begitu juga ada di dalam apa namanya surat 5 ayat 57 itu yang mengatakan bahwa ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidzu aba'akum wa ihwanakum auliya, itu inistahabbul kufra 'alal iman wa man yatawallahum minkum faulaika humud dzalimun, bahwa manakala kita itu apa namanya janganlah kamu menjadikan bapak-bapakmu, saudara-saudaramu sebagai apa namanya pemimpin, yang mereka itu lebih mencukai kekufuran daripada keimanan. Barang siapa yang apa namanya melakukan hal itu, maka mereka itu adalah zalim. Memang ada ayat-ayat yang kayak gini tentang kepemimpinan itu, tetapi memang lalu kemudian di zaman akhir, saya hanya ingin mengatakan di zaman akhir ini lalu kemudian sudah begitu kabur, tidak barangkali seperti zaman Rasulullah dulu yang orang itu lalu konsisten. Kalau misalnya tadi saya mengatakan bahwa jabatan-jabatan politik harus pakai uang, kayaknya itu sudah semua sekarang itu yang melakukan seperti itu. Dalam suasana seperti itu seringkali lalu orang bertanya, di mana dalam zaman ruwet, zaman yang tidak jelas ini lalu kemudian kita harus apa? Maka saya selalu mengatakan ku anfusakum. Itu Gus Wakid, saya selalu mengatakan zaman akhir ini ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu sendiri dan keluargamu dari api neraka ini. Ya tentu kita bisa luas kalau diri, keluarga, barangkali juga anggota yang berada di bawah kekuasaan kita. Kalau kita sebagai rektor ya kampusnya, kalau kita sebagai pejabat birokrasi di pemerintahan bukan juga anak buahnya. Sebab apa? Sebab di zaman akhir ini sudah kayak begini, sulitnya warna-warni yang amat sulit, yang kemudian tidak jelas. Maka untuk menyelamatkan itu adalah ku anfusakum wa ahlikum naro. Toh nanti kemudian kita yang harus kita pertanggungjawabkan itu kan di akhirat nanti kan diri kita masing-masing, bahkan lalu istri anak pun juga tidak akan bisa saling menolong. Nah, karena itu barangkali seperti itu Gus Wakid. Luar biasa. Diri kita sendiri ini kita selamatkan paling tidak. Siapa tahu setelah itu lalu kemudian kita saling tiru-meniru, saling wasiat ke wasiat menjadi lebih baik. Saya kira itu dimulai dari diri sendiri. Mudah-mudahan kita dijadikan bahan pertimbangan dan renungan. Masya Allah. Terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.